Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopiah Muslim yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita buka video ini dengan berdoa bersama. Silakan tundukkan kepala sejenak, dan niatkan dalam hati. Ya Allah, bukakanlah hati kami, terangilah pemahaman kami, dan tuntunlah kami dalam memilih jalan yang Engkau ridai. Berikanlah kami jodoh yang baik, yang menjadi penyejuk hati dan penguat iman. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, salah satu keputusan terbesar dalam hidup adalah memilih pasangan. Ia bukan hanya teman seumur hidup, tapi juga akan menjadi partner dalam ibadah, dalam perjuangan, dan dalam membangun generasi masa depan. Maka, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas agar kita tidak salah langkah. Nah, di video ini kita akan membahas 9 cara memilih pasangan hidup menurut ajaran Islam, lengkap dengan penjelasan yang mendalam. Yuk, simak sampai akhir, dan jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi manfaat bagi yang lainnya juga. Pertama, taat beragama, itulah pondasi utama. Kalau kita bicara soal pasangan, maka yang paling pertama dan paling utama adalah apakah ia taat kepada Allah, apakah ia menjaga sholatnya, apakah ia punya rasa takut kepada dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Karena pasangan yang takut kepada Allah akan menjaga kehormatan kita, tidak menyakiti, dan tidak mempermainkan perasaan. Kalau agama sudah kuat, insya Allah aspek lain bisa dibangun bersama. Kedua, enak dipandang, nyaman di hati. Islam tidak melupakan fitrah manusia. Kita dianjurkan untuk melihat calon pasangan sebelum menikah, agar muncul rasa suka. Bukan harus cantik atau tampan sempurna, tapi cukup yang membuat kita tenang dan nyaman. Karena pernikahan bukan sehari dua hari, tapi insya Allah seumur hidup. Rasa nyaman saat melihat pasangan akan memperkuat ikatan hati dalam rumah tangga. Ketiga, bukan mahram, pastikan halal. Sebelum lanjut ta'aruf atau lamaran, pastikan dulu ia bukan mahram, karena Islam jelas melarang menikah dengan mahram, baik karena hubungan darah, persusuan, atau hubungan nikah. Penting banget untuk mengecek silsilah, agar tidak melanggar batas-batas syariat, karena ibadah pernikahan hanya sah jika sesuai dengan ketentuan Allah. Keempat, latar belakang keluarga. Mungkin kamu pernah dengar pepatah, kalau menikah, kita juga menikahi keluarganya. Dalam Islam, ini bukan tanpa alasan. Keluarga membentuk karakter. Jika keluarga calon pasangan dikenal baik, menjaga agama, dan punya adab yang bagus, maka insya Allah itu pertanda baik. Meskipun tentu saja, setiap orang bisa berubah, tapi lingkungan tetap berpengaruh besar. Kelima, sekufu itu penting. Sekufu bukan berarti harus sama dalam segalanya, tapi setara dalam hal-hal yang prinsipil, agama, akhlak, visi hidup. Kalau kita ingin hidup sederhana, tapi pasangan mengejar dunia berlebihan, akan ada gesekan. Kalau kita ingin bangun keluarga Islami, tapi pasangan tidak peduli dengan agama, akan berat menjalaninya. Maka, carilah yang sevisi, agar bisa berjalan seiring dan saling mendukung. Keenam, pekerjaan dan kesiapan finansial. Untuk laki-laki, Islam mewajibkan bisa menafkahi, tidak harus kaya raya, tapi ada ikhtiar dan tanggung jawab. Bagi perempuan, meskipun tidak wajib bekerja, tapi kesiapan untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, juga bagian dari kemapanan yang penting. Saling melengkapi, saling menguatkan, jangan hanya lihat saldo rekening, tapi lihat semangat dan kejujurannya. Ketujuh, kesehatan fisik dan mental. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kesiapan fisik dan mental. Dalam Islam, pasangan yang sehat secara lahir dan batin lebih siap membangun keluarga yang kuat. Tapi ingat, kesehatan bukan berarti sempurna, yang terpenting adalah saling menerima dan siap berjuang bersama dalam suka dan duka. Kedelapan, cerdas dan bijak dalam sikap. Pasangan yang cerdas akan menjadi rekan diskusi, bukan pemicu stres. Ia bisa menenangkan, bukan malah menambah beban.
Cerdas bukan soal gelar, tapi soal kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, memahami masalah, dan menyelesaikannya tanpa emosi berlebihan. Pasangan seperti ini sangat langka, tapi kalau ditemukan jangan dilepas. Kesembilan, tidak cemburuan berlebihan. Cemburu adalah tanda cinta, tapi kalau berlebihan bisa jadi racun. Pasangan yang terlalu posesif, curiga terus-menerus, tidak memberi ruang gerak, akan melelahkan dan merusak kepercayaan. Islam mengajarkan untuk menjaga rasa cinta dengan adab, termasuk dalam hal cemburu. Percaya dan saling menjaga jauh lebih kuat daripada pengawasan terus-menerus. Sahabat Qopiah Muslim, ingatlah, jodoh yang baik tidak datang karena kita banyak mencari, tapi karena kita banyak memantaskan diri. Perbaiki sholat kita, perbaiki adab kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena jodoh adalah cerminan dari siapa diri kita. Jangan lupa, selalu libatkan doa, sholat istikharah, mohon petunjuk dari Allah, karena hanya Dia yang tahu siapa yang terbaik untuk kita di dunia dan akhirat. Kalau kamu punya pengalaman soal memilih pasangan, atau pernah mengalami dilema dalam menentukan jodoh, yuk ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi pelajaran dan inspirasi bagi yang lain. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe channel Qopiah Muslim, dan bagikan ke teman atau saudara yang sedang menanti jodoh terbaik. Semoga kita semua diberikan pasangan hidup yang syalih dan syalihah, yang menjadi jembatan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.